Kenapa kalian juga perlu fairway wood? Yang penting sekali, yang itu menurut saya yang paling susah untuk dipukul. Graphite sama steel berarti di iron ya? Iya. Ya, kalau di iron Oke guys, kembali sama saya. Nama saya Davis, saya dari Golf Armor. Dari video ini saya ingin jelasin ya, untuk golfer-golfer, terutama untuk pemula, saya jelasin untuk main golf ini seperti apa, kebutuhan golf yang dibutuhkan untuk players itu gimana. Oke, mulai dari pertama, saya akan jelasin untuk stick golf dalam bermain, terutama untuk turnamen dan seterusnya, kita akan dibawain 14 stick golf dalam satu bag maksimal. Mungkin kurang boleh, tapi tidak boleh lebih dari 14. Saya jelasin yang terutama dari driver. Untuk kebutuhan driver, sebenarnya itu utama ya. Kalian harus punya bagi pemula dan siapapun, dan itu harus yang paling penting kalian untuk belajarin. Jadi driver itu kita ada beberapa spek-speknya juga. Mungkin untuk pemula kalian bisa beli yang set-setan atau gimana. Jadi dari kepalanya yang forgiving, dari derajatnya yang kalian harus perhatikan, dan juga shaftnya yang harus kalian perhatikan. Untuk pemula mungkin pakai yang lentur, jadi kalian bisa enjoy untuk main. Itu yang dari driver. Jadi driver itu kegunaannya untuk tee off pukulan pertama, kita bagaimana cari jarak itu sekencang mungkin untuk memudahkan kalian di second shotnya. Saya jelasin untuk jaraknya dulu ya. Di driver itu kemungkinan biasanya orang-orang range-nya antara, mungkin untuk pemula pertama belajar di 180 meter, hingga kalian akan berlatih terus bisa naik ke 200, 220 meter, 230. Rata-rata average amatir gitu mungkin ya di 220 sampai 240. Mungkin kalau anak-anak muda yang swingnya bagus bisa sampai 250, 260, bahkan pro udah lebih dari 280 meter dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan, yang perlu kita latih, yang perlu kita punya dalam bag kita. Jadi driver sangat penting. Setiap tee off kita pakai, kita cari pukul dan sekencang mungkin supaya untuk ngejar second shotnya lebih mudah. Yang kedua, saya jelasin di fairway wood. Jadi fairway wood dia lebih kecil dari driver, dan juga derajatnya mungkin lebih buka, derajatnya sekitar 15 derajat mungkin. Untuk di fairway ada yang wood 4, wood 5, dan seterusnya. Itu kalian bisa cari dan bisa cek derajat yang kalian butuhkan. Kenapa kalian juga perlu fairway wood? Yang penting sekali, yang itu menurut saya yang paling susah untuk dipukul. Jadi fairway wood itu dia agak besar juga, tapi lebih kecil dari driver. Dia lebih pipih, tapi dimudahkan untuk kalian untuk mukul di fairway karena kebanyakan dipakai untuk mukul di fairway, jadi nggak boleh pakai tee. Tapi kalian harus punya untuk ngejar pukulan-pukulan yang sisanya masih jauh, untuk ngejar par 5, bisa untuk 2 on. Itu menurut saya yang paling susah dalam golf untuk mukul di fairway wood. Tapi kalian harus juga belajar, itu paling susah mukulnya dan paling kalian harus perhatikan. Fairway wood banyak, mulai dari nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, itu semua derajatnya beda-beda. Kalian harus perhatikan itu. Yang penting jarak yang kalian mau itu kalian dapat dengan stick derajat yang untuk berapa meternya itu. Yang ketiga, saya turun ke hybrid. Hybrid sebenarnya sama long iron tuh secara derajat dia hampir sama. Cuman dengan adanya hybrid, dengan istilahnya rescue, dia itu untuk menggantikan iron panjang. Jadi iron panjang itu sangat susah mukulnya, makanya pakai hybrid. Kalian boleh milih. Mungkin kalau yang pro sudah mungkin dia tidak memakai hybrid, mungkin pakai long iron, tapi semua kembali dari kebutuhan player masing-masing. Tapi kalau saya pakai hybrid, saya tidak pakai long iron. Itu yang kalian harus perhatikan juga. Yang keempat, iron. Iron tuh kalian harus punya, dan itu wajib kalian harus pelajarin dalam golfer-golfer untuk pemula. Biasanya untuk pemula, kalian belajar mulai dari pitching 8 dan 7. Itu kalian harus matengin semua. Dan semua itu kalian juga perhatikan. Setiap brand kurang lebih derajatnya beda-beda, tapi beda sedikit. Ada yang strong loft, ada yang weak loft, ada yang standard loft. Tapi untuk pemula kalian pakai yang weak loft aja, Pak. At least bola itu bisa terbang dulu. Iron mulai dari nomor 3 sampai pitching. Tapi yang sekarang di market-market yang baru, era-era baru, mereka nyediain biasanya 6 piece, mulai dari nomor 5 sampai pitching, karena yang long iron sudah digantikan sama hybrid. Itu kalian harus wajib pertama untuk belajar golf dari iron dan driver menurut saya. Setelah iron Anda punya, kalian bisa juga wedge. Jadi wedge itu juga ada derajatnya. Kalian harus pelajari short game Anda mulai dengan pakai wedge. Wedge itu kita mungkin di jarak mulai
80, terus 60, 50, dan kalian pakai untuk round the green. Itu kalian harus pelajarin juga, kalian harus punya at least 3 atau 4 atau 2, itu nanti pilihan dari kalian semua, dari spek-spek kalian semua. Yang penting dalam satu bag kalian punya 14 stick. Dan yang terakhir yang paling harus Anda jangan lupa latihan yang biasanya tidak pernah dilatih, itu adalah putter. Jadi putter itu Anda harus punya, harus cari yang Anda suka, dan harus Anda pelajari dan sering. Itu yang penting. Biasanya orang-orang jarang latihan putter, padahal gameplaynya untuk masukin bola itu di putter. Itu kalian harus punya confidence untuk ngepat dan kalian pelajarin yang sering di driving range. Jadi dari semua itu, untuk golfer-golfer baru kalian harus perhatikan, kalian harus punya semua. Mungkin kalau pertama untuk belajar, kalian boleh beli untuk ironnya dulu, nanti kalau ironnya sudah mahir, naik ke driver, dan seterusnya. Kapan buat pakai driver atau pakai stick-stick yang lainnya? Soalnya kan sticknya kan banyak sih ya, dan nggak mungkin kan dipakai semua. Itu kira-kira cara milihnya itu gimana, Bu? Ini dalam hal apa? Maksudnya waktu main atau iya, waktu main. Jadi kan nggak mungkin kalau kita pakai driver terus pakai fairway, pakai hybrid itu kepake semua gitu loh. Oke. Yang perlu kalian perhatikan sebenarnya di setiap course itu banyak jarak yang beda-beda. Misalnya kita bicara par 5 panjang, oke. Kalian untuk mencari jarak yang lebih dekat dengan green, otomatis kalian ya harus pakai driver. Karena pakai driver itu derajatnya yang paling kecil, dan itu yang kalian butuhkan untuk mencari distance yang paling jauh. Jadi untuk tee off, driver yang dipakai untuk utama. Tapi ya nggak bisa baku ya. Ada orang yang mungkin drivernya sekarang lagi jelek mukulnya, dia lebih pede pakai wood, ya itu pilihan. Karena pengen tidak OB atau skornya mungkin lebih bagus, saya lebih aman, saya pakai fairway. Tapi wajib driver itu kalian harus pakai di saat tee off untuk mencari jarak supaya lebih dekat dengan green, dan itu yang ada di driver. Tapi kalau lapangannya dia di par 4 misalnya pendek dan itu halangannya ada air, kalau kalian nggak bisa pakai driver untuk ngelewatin air, ya mau nggak mau kalian jangan pakai driver. Jadi intinya untuk driver itu dilakukan pada saat tee off dan mencari jarak yang paling jauh. Kalau ada halangan ya jangan dipakai. Terus kalau untuk stick pertama kali, cara milihnya itu gimana? Kalau benar-benar newbie, saya sih lihat kembali dari swingnya ya. Kalau mereka ini dengan belajar memang benar-benar newbie, saya saranin sih pakai stick yang paling forgiving. Itu ya pilihannya nanti banyak. Forgiving dalam arti kalau driver derajatnya harus tinggi, terus shaft-nya harus yang lentur dulu supaya swingnya jadi dulu dan distance-nya ada. Mungkin kalau di iron pakai yang offset-nya lebih banyak untuk mengurangi slice. Jadi saya saranin beli yang forgiving. Mungkin kalau pemula ya kita ambil yang set-setan aja mungkin udah cukup. Kalian belajar dulu, kalian pakai, kalian bisa akan ngerasain dari situ. Oh, saya ini mungkin sudah waktunya upgrade, waktunya ganti yang mungkin lebih ke entry level yang di atasnya itu, yang mungkin belinya sendiri, jadi bukan yang set-setan. Itu bisa. Jadi semua akan dengan berjalannya waktu itu kalian akan menilai skillnya Anda itu sampai di mana, kalian akan tahu kebutuhan. Oh, saya sukanya yang lebih gini, oh lebih ringan, lebih berat, lebih lentur, lebih keras. Tapi kalau untuk pemula saya saranin pakai yang forgiving dulu. Mungkin mau murah ya yang set-setan sudah komplit dapatnya sama bag. Tapi kalau mau yang sendiri-sendiri mungkin beli drivernya dulu ya, cari yang gampang dan seterusnya. Oke. Iron kan banyak sih, dari iron 3 sampai pitching wedge. Nah, ya. Itu bisa dijelasin nggak, Bu? Bedanya itu apa aja sih? Oke. Yang tadi saya katain kan memang iron itu kan biasanya 7 sampai 8. Jadi mulai nomor 3 sampai pitching ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bedanya biasanya di derajatnya. Jadi kalau di iron 3 itu semakin nutup. Jadi derajatnya itu semakin kecil. Mukulnya semakin susah dan bolanya susah untuk diterbangin. Kalau semakin naik nomor misalnya ke 7, ke 8 dia semakin buka. Nah, itu kembali lagi dengan speed kalian yang punya, cara mukul kalian, itu bisa tahu jarak berapa. Contohnya saya iron 7 di sekitar 140 sampai 150 meter. Terus kalau kamu naik ke iron 8, itu bisa langsung ke jarak. Setiap satu nomor stick itu beda sekitar 10 sampai ya kurang lebih 10 meter. Jadi di saat Anda
Part 3 misalnya 145 ya, saya pakai 7. Kalau 135 saya pakai 8. Itu kalian yang tahu sendiri. Jadi iron tuh dari nomor 3 secara kepala sama semua, cuman beda di derajatnya. Jadi jaraknya juga pasti akan beda semua. Itu nanti kalian pakai di saat kalian main, tahu oh jarak sekian saya pakai nomor ini, itu patokan terus untuk kalian main. Berarti untuk love sendiri tuh sebenarnya gimana sih penjelasan love-nya sendiri? Love itu derajat ya. Derajat itu berarti kan untuk buka tutupnya ini. Face-nya. Untuk buka ke arah atas ya. Jadi semakin nomornya semakin besar kayak 98 dia semakin buka. Otomatis semakin pelan, bukan semakin pelan. Jadi jaraknya ketahuan berapa. Itu kalian harus tahu sendiri waktu main. Oh, iron 8 saya 130. Berarti kalau ke 9 berarti turun 120. Itu bedanya di situ. Tapi ya banyak lagi. Iron bukan selalu di derajatnya. Selain derajat, kalian harus perhatikan untuk sole bawahnya. Jadi sole bawah itu semakin tebal, di saat dia kena tanah, dia itu akan mendal. Terus membantu untuk bola ini tetap naik. Kalau dia tipis, dia itu lebih ketajam kena tanah. Jadi cenderung bisa grounded dan jadi membantu. Kalau sole-nya tebal itu dia, kalau untuk golfer newbie itu membantu untuk mukul itu dia tetap nge-bounce dan untuk bantu sticknya itu naik dan bola bisa naik. Untuk pemula saya saranin pakai bounce yang besar. Kalau untuk yang sudah pro dan amat mungkin yang mainnya udah lama mau pakai yang tipis, itu nanti preference dari masing-masing. Putter kan ada juga ya kok ya. Ada putter blade sama mallet. Nah itu mending pilih yang mana? Kalau saya sendiri, saya banyak sih untuk ngasih tips-tips ke teman-teman ya. Jadi kalau putter, kalau saya sendiri itu semua dari feeling kalian. Yang penting kalian tuh suka sama kepalanya. Semakin besar mallet, contohnya mallet itu kalau dilihat itu kayaknya semakin gampang untuk ngarahin aiming. Kalau menurut saya ini. Kalau semakin kecil, ya garisnya apa segalanya kan headnya semakin kecil ya semakin kalau dilihat tuh kalian menurut saya kayak semakin susah. Kayak bikin nggak pede kalian untuk mukul, apalagi jarak-jarak pendek kalau pakai putter yang kecil itu kayak takut, wah ini kok susah ya ngarahinnya. Kalau besar kok wah ini ya kayak yakin gitu loh. Tapi itu semua nggak bisa jadi patokan, itu dari kalian sendiri. Kalau putter itu saya nggak bisa ngomong, jadi semua itu pilihan kalian. Contohnya brand yang baru, kita ngomong secara fungsi ya. Brand yang baru kayak Lab Golf itu kalau saya lihat dipukul dia bolanya itu start awalnya itu sudah muter. Menurut saya sangat bagus itu. Jadi putarannya itu bagus. Tapi kalau yang biasa-biasa mungkin itu kayak ada skipnya gitu. Which is itu juga bukan jelek. Yang penting kan putter masuk. Yang penting kalian pede. Dan bedanya mallet sama blade cuman di size-nya aja. Kalau mallet dia besar, kalau blade dia kecil. Itu pilihan kalian. Tapi kalau untuk fungsi yang baru-baru yang zero torque, putter-putter zero torque kayak Lab Golf, terus sekarang ada yang TaylorMade yang baru itu Spider apa itu ada. Jadi waktu dipukul tuh rolling bolanya kelihatan bagus sih. Cuman ya itu semua kalau putter ya kalian praktis sendiri lah. Berarti untuk pemula. Kalau untuk pemula mallet. Saya saranin pakai mallet sih. Ya, tapi nggak patokan ya. Nggak patokan. Jadi semua kembali prefer masing-masing, seneng modelnya dulu. Biasanya kalau sudah nggak seneng modelnya, dipukul kayak apa aja, males. Jadi kita lanjut ke shaft bow. Perbedaannya graphite sama steel. Oke. Perbedaan graphite sama steel berarti di iron ya? Iya. Ya, kalau di iron, graphite itu kan pakai karbon. Jadi dia itu lebih ke vibrasinya itu lebih less daripada kalian pakai steel. Jadi dengan kualitas karbon yang bagus, semakin Anda pukul, semakin nyaman di tangan. Feel-nya lebih soft. Tapi kembali lagi semua, sekarang banyak graphite itu yang di iron itu juga beratnya itu hampir ke steel. Jadi steel itu kalau nggak salah, beratnya mulai, sekarang sudah ada mulai 60 sampai 120. Graphite pun sudah, dulu nggak ada yang berat. Graphite itu sampai mungkin 90 udah mentok. Tapi sekarang udah banyak yang beratnya itu hampir kayak steel. Perbedaannya menurut saya lebih kenyamanan. Jadi kalau Anda pakai graphite lebih aman di tangan, terus mungkin ada yang injure, terus mungkin kepinginnya pokoknya
mukul tuh enak, akurasinya tetap dapat, dan mungkin kalau swingnya nggak sekenceng yang kenceng-kenceng gitu, mungkin pakai graphite lebih oke. Dan sekarang graphite yang modern sekarang bahan karbonnya jauh lebih bagus, dan kalian boleh coba sih itu. Kalau steel ya kurang lebih seperti itu, tinggal beratnya mau pakai yang berapa gram yang sesuai swingnya. Nanti pemula ini lebih direkomendasiin pakai Graphite ya? Iya. Terus untuk shaft yang flex, stiff, regular, senior, sama ladies, itu gimana? Kalau masalah flex itu, kalau saya lihat dari swing speed kalian. Kita mulai dari flex ya. Flexnya kalau mulai dari ladies, senior, regular, SR, dan stiff. Semakin bawah, kayak ladies itu semakin lentur. Jadi swing speednya kalau pelan, kita biasanya diukur dengan swing speed waktu pakai launch monitor itu ketahuan. Kalau swing speednya sekian, kita arahin pakai yang lentur. Oh, kalau sudah tengah, arahin kita yang regular, atau yang SR, atau yang S. Sebenarnya sih itu penandaan aja sih. Kalau saya lihat bedanya antara S, SR itu lebih, kalau Anda lihat di speknya itu di berat. Jadi kalau stiff, misalnya 58 gram. Berarti dia R-nya itu mungkin di 56 atau 55. Kalau semakin berat ya akhirnya kan semakin kaku. Jadi itu cuma penandaan istilah saja menurut saya. Tapi kalau diukur dengan alat kita kayak CPM gitu, yang stiff itu pasti lebih kaku daripada yang SR atau R. Dan itu kembali lagi dari swing kalian. Kalau swingnya cepat ya Anda mau pakai apa. Dampaknya dari shaft stiff, regular itu gimana? Kayak ini lebih ke slice, ke hook, atau gimana? Kalau swingnya cepat, misalnya ekstrim lah, kita kasih ladies flag, tapi dia swingnya kenceng. Biasanya bolanya itu dispersinya akan kanan kirinya semakin banyak. Jadi dia harus kontrol tempo. Sebaliknya sama, kalau misalnya ladies dikasih yang kaku, yang swingnya pelan, dia nggak kuat. Meskipun bolanya oke, tapi dia itu distance-nya akan nggak dapat. Jadi dia akan ngoyo gitu loh, untuk mukul. Karena terlalu kaku, karena berat. Jadi efeknya di flex itu ya dispersionnya kalian untuk mukul itu akan ketahuan. Yang pas kalian mau pakai di mana. Balik lagi di swing speed kalian dan cara mukul kalian. Lebih ke arah lah. Oke, kita lanjut ke grip. Nah, milih grip ini kan penting ya. Caranya milih ukuran grip yang pas sama kita itu gimana? Biasanya fitter kita akan tanyain sih. Dia punya kayak tabel gitu, terus diukur ukuran tangannya itu panjangnya seberapa. Misalnya, sekian harusnya pakai grip yang size-nya sekian. Misalnya panjang, maksudnya ukurannya lebih panjang gitu. Misalnya kayak glove-nya pakai yang size 26 gitu. Mungkin gripnya kita arahin pakai yang mid size. Kenapa grip itu penting? Biasanya kalau tangannya kecil kita kasih grip besar, dia itu nggak bisa lebih ke arah cenderung itu untuk muterin stick-nya itu lebih susah. Jadi bawaannya akan kanan dan slice. Sebaliknya sama, kalau tangannya panjang, gripnya kita kasih kecil, ya kebalikannya, kecepatan muter gitu, akhirnya bolanya sering ke kiri, ngehook gitu. Nah itu nanti kita fitting, kita kasih tabel itu, dan kita arahin grip yang pas ukurannya apa. Penting sekali itu. Terus banyak lagi grip itu dari teksturnya, kalian suka yang gimana. Mungkin yang ada benangnya, mungkin itu kalian tangannya gampang basah, biar cengkramannya kuat, nggak licin. Terus sebaliknya ada yang suka yang soft, yang empuk, pilihannya banyak. Kapan sih kita tahu kalau kita itu harus ganti grip? Sebenarnya waktu kalian main kan kelihatan ya, kalau di jempolnya udah mulai rusak gitu ya, waktunya ganti lah ya. Dan mungkin kalau dipencet itu kekerasannya udah mulai keras gitu ya, kalian perlu ganti lah. Warnanya kusem lah, apa, dan mungkin size-nya nggak cocok, ya kalian harus repair dan ganti paling nggak atau gimana. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, kasih komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram kita, Golf Armor.